Cik, puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Sekali lagi Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Dan juga saya menyapa buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara online. Dan selamat menyaksikan dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari sama-sama kita mulai ibadah kita. Kita tundukkan kepala kita, hati kita. Kita membawa korban syukur kita ke dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, ini umat pilihan-Mu. Kami datang dengan hati kami Tuhan. Biarlah kami dapat pulang membawa berkat dari-Mu Tuhan. Bukan tidak tangan yang kosong Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami pulang bisa merasakan hadirat-Mu, sukacita-Mu, dan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami memulai ibadah kami Tuhan. Berkati setiap pujian, penyembahan kami, doa kami Tuhan. Biarlah Engkau dengar, biarlah Engkau mengaminkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Haleluya. Amin. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantangan-Mu, hebatnya tantangan-Mu, lebih hebat Tuhan. Ku berserah kepadamu yang membelah ku
Kita nyatakan dari awal pujian kita bersama-sama. Dengan iman kita katakan, di dalam Tuhan. Amin. Sempurna kuasa, hebatnya tantangan, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhan kita. lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah. Amin. Yang mustahil pun Terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati yang membelah. yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, Yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Satu kali lagi katakan dengan iman, yang membelah. Amin. yang teduhkan Badai yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Dengan Tuhan hati kita, mari angkat tangan kita bersama-sama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Saya undang semuanya jemaat bangkit berdiri. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan. Kau yang memegang hidup kami, Kau yang membuka jalan bagi kami. Setiap mujizat-Mu Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami mau selalu rasakan, kami rasakan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih karena kami tahu Bapa, Kau punya Tuhan yang
kekuatan-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan. Sampai hari ini kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami ada saat ini, itu karena perbuatan-Mu, itu karena tangan-Mu Tuhan. Kau mengangkat hati kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami kuat, kami bangkit karena anugerah-Mu, karena karya-Mu, karena kasih-Mu Tuhan, karena pengorbanan-Mu Tuhan. Kau tidak pernah tutup mata Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami demi sedetik pun Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu menyelamatkanku, kasih-Mu selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Katakan, aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Katakan, aku tetap percaya, tetap percaya, takkan ku takut, Kau bersertaku. Aku tetap percaya, tetap percaya,
kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Dengan saya nyata datangkan bersama. Aku punya Tuhan yang amin dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sama-sama dengan iman kita percaya. Aku punya Tuhan yang imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari dengan saya yang mau bersuka cita bersama-sama katakan. Belum ada suara yang sekali lagi katakan. Sekali lagi dong berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau beri sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rabu hari di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Katakan lagi, karyamu pesona bagiku Tuhan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buat amin sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau tak
naikkan tangan kita bersama-sama. Amin. Mari sama-sama yuk katakan. La la semuanya. La 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 la. La la. Haleluya. Lagi. La 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 la. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku pujian bagimu, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku berlari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Lebih lagi. La 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 semuanya. Amin. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Rohmu hadir di sini. Haleluya. Berikan lagi dong, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mas bersuka cita dengan Tuhan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami mau bersuka di dalam-Mu Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami lebih lagi. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam siapa? Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam siapa? Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari sama-sama dengan saya katakan. Bersuka. Bersuka dalam Amin Tuhan. Kami bersuka dalam-Mu. Dan Bapak Ibu juga yang di dalam, yang menyaksikan secara live, kita mau bersuka cita di dalam nama Tuhan kita. Bersuka. bersuka dalam Tuhan. Yes.
sukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacita. Sekarang, sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sama-sama kita melihat POV. Saya persilakan multimedia. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia
yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita. Seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisaria. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, puji nama Tuhan. Terima kasih buat multimedia. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mungkin Bapak Ibu yang belum mendapatkan bisa ngambil di belakang pintu masuk. Nanti yang belum bisa lambaikan tangan, nanti ada petugas yang membawakan. Mari sama-sama kita berdoa buat persembahan kita. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Tuhan, itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan atas kehidupan kami. Bapa, kami sebentar telah memberikan korban persembahan syukur kami Tuhan. Engkau memberkati persembahan syukur kami ini Bapa, agar dapat menjadi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berkati tangan-tangan yang belum sempat memberi ataupun yang sudah memberi Tuhan. Engkau memberkati masa mudanya, Engkau memberkati kehidupannya Bapa, agar di kemudian hari Bapa kami boleh terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Ini yang menjadi pergumulan kami, yang menjadi doa kami, yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu menjadikan kami kepala dan bukan menjadi ekor. Haleluya, amin. Amin. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati kita. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari
memanggil nama-Mu Tuhan. Dari segalanya kami cinta hanya Yesus, sekali Yesus. Segalanya baik. Katakan Yesus, segala yang ada hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari dengan iman kita yang percaya, mari katakan panggil nama Dia. Cinta Kau lebih dari segala yang ada, hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, 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 lebih dari segala yang ada, hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Mari sembah sekali lagi ya. Kami sembah Yesus, sembah Dia. Sejenak naikkan syukur kita kepada Kami bersyukur buat kasih setia, bersyukur buat kebaikan. Bersyukur Tuhan Yesus, Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Oh Yesus Tuhan, sembah Dia. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat penyertaan. Ya lama-lama, terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kami, Engkau Bapa yang menyelamatkan kami. Bersyukurlah karena kasih setianya, karena anugerahnya yang berlimpah. Ya ralabalaba, ya ralabalaba, ya ralabasyataka, rabalaba, ya ralabalaba. Terima kasih, Yesus, Jesus, Jesus. Ya ralabalaba, cinta Kau, Jesus, Jesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau Bapa yang ya pengorbanan Tuhan selalu kami rasakan. Ora la bayar rabashata kada bara la bara la bara. Ora bayar la bara bara. Yesus, Jesus.
yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang. Yuk coba Tuhan katakan, kau beri yang ku pinta, kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Biarkan jemaat Tuhan, mari jemaat Tuhan. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa. Kau selalu ada, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku, Bapa yang kekal. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Saat kami mengetuk pintu, kau bukakan bagi kami. Sungguh firman-Mu dahsyat, yang senantiasa menuntun setiap kami, bahwa pertolongan Tuhan selalu tersedia atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah melewati beberapa hari. Mungkin ada hal-hal yang sulit kami lewati. Kalau kami bisa ada, kami bisa berdiri pada hari ini. Kami mau katakan semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan yang memampukan kami untuk melewati setiap kesulitan-kesulitan yang ada. Terima kasih Tuhan. Dan pada hari ini Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu menjadi nutrisi makanan kami yang menguatkan setiap kami. Kami menyadari bahwa kami hidup bukan dari roti saja ataupun nasi lauk pauk yang kami makan. Tapi kebenaran firman-Mu itu yang menghidupi roh kami, yang memberikan kekekalan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapak, ketika firman Tuhan diperdengar, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberikan pengharapan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom jemaat Tuhan di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah, shalom. Puji Tuhan, Kitab Adonai, Kila Olam Kasto, sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Dan kita sudah berjalan masuk di bulan Juli dan mungkin minggu depan kita sudah mengakhiri bulan Juli. Dan waktu begitu cepat, bahkan sudah ada beberapa gereja yang sudah kembali membentuk panitia Natal. Cepat sekali saudaraku. Tapi saya berdoa kasih dan anugerah Tuhan, kasih dan rahmat Tuhan selalu baru setiap hari bagi setiap kita. Amin. Doa kami setiap jemaat Tuhan senantiasa diberikan kekuatan, diberikan pertolongan untuk menghadapi setiap masalah demi masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kenapa dikatakan mengecap? Mungkin sesuatu hal yang tidak enak, pahit rasanya. Mungkin satu proses yang kayaknya tidak menyenangkan, tapi justru itulah sebuah obat yang justru bisa memberikan kita kekuatan. Justru yang enak, zona nyaman, yang sifatnya manis, justru itu bisa membawa kita kepada malapetaka. Yang manis-manis itu menyebabkan penyakit yang disebut dengan diabetes ataupun penyakit gula. Tapi kita bersyukur masalah demi masalah yang kita hadapi mungkin pahit rasanya, tapi percayalah, Alkitab berkata kecaplah betapa baiknya Tuhan. Karena di balik semuanya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah jemaat Tuhan di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah, hari ini kita akan berbicara tentang iman. 1 bulan ini saya mengajak jemaat Tuhan untuk kembali kita melihat kepada iman. Minggu lalu kita berbicara tentang hidup dengan iman. Anda tidak akan bisa hidup dengan iman kalau jemaat Tuhan tidak mengenal secara jelas tentang iman ataupun definisi iman. Bagi jemaat Tuhan tempat ini yang belum mendengar khotbah minggu kemarin, silakan masuk ke YouTube gereja kita. Kemarin masih ada record yang sudah direcord. Anda bisa melihat bagaimana tuntunan Tuhan dalam bulan ini kita bicara tentang iman. Berjalan dengan iman, dan minggu ini kita akan berbicara tentang mengoperasikan iman. Tadi ibadah pagi baru datang, dia dari Surabaya, kemudian dia berjumpa dengan saya. Dia katakan kepada saya, Pak Gembala terima kasih, aku dikuatkan, aku diteguhkan. Firman Tuhan mengajar saya, dan firman Tuhan yang Bapak sampaikan, kebenaran firman Tuhan jelas sekali. Dan ini yang harus saya pahami dan ini yang harus saya lakukan. Saya bilang sama dia, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Dia merantau ke Surabaya, mungkin karena satu dan lain hal dia kembali lagi ke Samarinda. Saya tanya, agendamu apa? Mungkin saya akan cari kerja di Samarinda. Dan hari ini kita akan bicara tentang mengoperasikan iman. Mari kita bisa melihat, saya mengajak jemaat Tuhan kita kembali yuk berdiri. Saya lebih suka melihat kepada layar saja, ini sudah saya tulis. Mari kita lihat kitab Yakobus pasal 2 ayat 20 sampai 26. Ayat ini yang kita bahas. Mari kita baca bersama-sama ayat 20, 23. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui bahwa tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat yang kedua satu, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan
karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. 25. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. 26 terakhir. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan, dan yang lebih lagi berbahagia setiap kita yang menjadi pelaku firman. Katakan amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berbicara tentang mengoperasikan iman. Jadi iman itu harus dioperasikan. Alkitab dengan jelas, ayat 20, manusia yang bebal. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi ayat ini ditujukan kepada orang yang bukan beriman. Tapi ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman. Tapi persoalannya dalam suratan Yakobus ternyata adalah hal yang menjadi kekeliruan jemaat Tuhan mula-mula, di mana mereka tidak mengoperasikan iman. Makanya kita bisa melihat latar belakang dari surat ini. Bagaimana surat ini ditulis secara langsung Yakobus, saudara Yesus. Dan ayat ini ditujukan kepada orang Kristen yang tersebar di perantauan. Dan mereka banyak menghadapi pencobaan, menghadapi tekanan. Kemarin kita bicara tentang kisah Ibrani pasal 11. Tokoh-tokoh yang ada dalam perjanjian lama, mereka adalah pahlawan-pahlawan iman. Bukan berarti mereka tidak punya masalah. Mereka banyak menghadapi tekanan. Mereka banyak mengalami penghasutan. Mereka banyak mengalami pengkhianatan. Bahkan mereka dikejar. Bahkan kalangan keluarga mereka sendiri pun membunuh mereka. Bukan berarti mereka berada di zona nyaman. Mereka juga mengalami hal yang sama seperti kita. Jadi kalau kita bicara pencobaan, saya tidak mengerti masalah apa yang kita hadapi. Alkitab membuka mata kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa. Kenapa pencobaan biasa? Karena semua orang mengalami hal yang sama. Masalah keuangan, bukan hanya kita mengalami masalah keuangan. Orang lain juga mengalami masalah keuangan. Tokoh-tokoh yang adalah perjanjian lama juga mengalami masalah keuangan. Ditinggalkan orang dikasih, di Alkitab juga ditulis. Dikhianati, ditinggalkan, semua tertulis di dalam Alkitab. Jadi di bawah kolong langit ini tidak ada masalah yang baru. Ya setuju, katakan amin. Kasih tahu kiri kanan, enggak ada masalah yang baru. Semua masalah itu sama. Amin. Jangan kita merasa, Pak, masalahku ini susah loh, Pak. Susah apa sih masalah kita? Semua sama. Masalah-masalah itu. Itulah sebabnya bagaimana ini ditujukan juga kepada mereka yang mengalami kemiskinan. Karena akibat penjajahan Romawi pada waktu itu. Dan mereka juga mengalami godaan untuk hidup munafik. Dan ini dia menjadi kunci. Jemaat mula-mula, mereka hidup kepada dua pilihan. Hidup dalam anugerah Allah, atau hidup dalam tradisi-tradisi dari hukum Taurat nenek moyang mereka. Di mana semuanya ternyata banyak kemunafikan yang terjadi pada waktu itu. Itulah sebabnya surat ini ditujukan kepada mereka. Supaya sebagai orang yang beriman kepada Yesus, hendaklah mereka bisa mengoperasikan ada tindakan yang nyata. Jelas sekali loh dalam ayat 20. Hai orang bebal. Paulus menegur Petrus. Kenapa ditegur Petrus? Karena Petrus munafik. Karena satu perbuatan Petrus, saudara-saudara lain, saudara-saudara yang bersunat, saudara-saudara yang tidak bersunat juga, mereka tersandung akibat ulah Petrus. Apa? Munafik.
Mereka berkata, orang Yahudi tidak boleh makan dengan orang yang tidak bersunat. Ketika mereka makan, kedapatanlah Petrus makan dengan orang yang tidak bersunat. Ketika Rasul Paulus masuk ke satu ruangan bersama saudara-saudara yang lain, tidak sengaja dilihatlah Petrus. Ketika Petrus kaget melihat kedatangan Paulus, Petrus tiba-tiba dia menyingkir di meja. Akibat tindakan Petrus, seorang di ruangan menjadi tersandung. Paulus menegur si Petrus. Hari kita belajar supaya kita bisa mengoperasikan iman. Masalah utama, iman di mulut tapi tidak terlihat di dalam perbuatan. Saya berdoa setiap kita jemaat Tuhan, mari kita mengoperasikan iman. Karena iman seperti yang kita bicarakan, iman bukan berbicara tentang mengakui keberadaan Tuhan. Kalau kita bicara iman mengakui keberadaan Tuhan, iman hanya mengakui tentang Tuhan saja. Yakobus mencatat, iblis juga percaya kepada Tuhan. Iblis juga percaya akan keberadaan Tuhan, bahkan Alkitab mencatat iblis gemetar. Manusia tahu keberadaan Tuhan, tapi manusia nggak pernah bergetar. Iblis lebih bergetar. Lihat, ketika Yesus masuk ke daerah wilayah Garasa, orang yang kerasukan nggak ditengking, langsung datang kepada Yesus, langsung bersujud kepada Yesus, minta memohon supaya jangan dihukum. Bisa kebayang nggak? Setan aja bisa merespon kehadiran Yesus dan gemetar. Kita sebagai orang percaya di dalam gereja, kadang-kadang kita enggak pernah merespon kehadiran Tuhan. Kita enggak merasa ada getaran, ada roh takut akan Tuhan. Sebaliknya kita bermain-main di dalam ibadah. Kita bermain-main di dalam pelayanan. Kita bermain-main di dalam persekutuan. Jadi iman bukan sekedar percaya. Amin. Makanya ini menjadi masalah utama. Iman di mulut tapi tidak terlihat dalam perbuatan. Hari ini kita belajar. Apa yang saya catat? Yakobus tulis dengan gaya. Boleh saya pinta mic? Ini mic-nya agak terputus-putus ya. Iya. Iman sejati terlihat nyata dalam tindakan sehari-hari, bukan sekedar pengakuan lisan. Amin. Ada yang disebut dengan NATO. No action, talk only. Tapi hari ini kita belajar, yuk kita mengoperasikan iman kita. Pelan-pelan saya akan membawa jemaat kita melihat slide demi slide apa yang saya tulis yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini. Lihat. Yang pertama, iman tanpa perbuatan mati. Seperti di ayat 26, tubuh tanpa roh mati. Dan iman itu enggak berdiri sendiri. Coba cubit tangan kita, cubit. Sakit enggak? Saya mau tanya yang sakit tubuh atau roh? Yang sakit tubuh atau roh? Kalau kita berkata tubuh yang sakit, nanti kita pulang ke rumah duka yuk. Rumah duka Mulia Budi kan. Ada mayat. Izin Pak, ini mayat boleh kami cubit enggak? Untuk apa kau dicubit? Mau dites, teriak gak nih mayat? Coba cubit itu mayat. Saya mau tanya, kalau mayat dicubit teriak gak? Kenapa dia gak teriak? Kok gak sakit? Kita kalau dicubit sakit, mayat dicubit enggak? Berarti yang sakit ini siapa? Tubuh atau roh? Makanya dengar baik-baik. Ketika kita menjelekkan orang lain, ketika kita menghasut orang lain, ketika kita membenci orang lain, makanya Yesus berkata apa? Engkau sudah membunuh dia. Karena bukan jasmaninya yang kau bunuh, tapi rohnya, kebencian yang dalam. Itulah sebabnya gak bisa dipisahkan.
Kalau ada tubuh, ada roh, ini yang menghidupkan. Dan tubuh gak bisa berdiri sendiri. Seperti iman. Kita bisa melihat Abraham dari ayat 21 yang sudah kita baca. Bagaimana iman Abraham dengan taat. Dia percaya. Bahkan kalau kita bisa melihat bagaimana Abraham, dia dipanggil keluar dari tanah Ur Kasdim dari umur 75 tahun. Jadi untuk mengoperasikan iman kita itu enggak pandang usia. Bagaimana Daud mengoperasikan imannya dimulai dari umur 13 tahun. Yusuf juga mulai mengoperasikan imannya dimulai kurang lebih umur 14 tahun. Musa mengoperasikan imannya dari umur 80 tahun. Sekarang umur kita berapa? Tidak ada kata terlambat. Untuk kita mulai bertindak. Bukan sekedar iman. Tapi kita hidup di dalam ketaatan. Makanya Abraham, lihat. Dia taat. Yang pertama dia keluar dari tanah Ur Kasdim. Yang kedua ketika Tuhan sudah memberikan dia anak. Ini tantangan yang terakhir. Tuhan berkata, Abraham, persembahkan Ishak anakmu. Sesuatu persoalan yang tidak mudah. Dia taat. Ibrani berkata begini, Abraham percaya. Sekalipun dia menyerahkan anaknya untuk dikorbankan, dia percaya anak itu mampu dibangkitkan oleh Tuhan. Bisa kebayang enggak? Sejauh itu pikiran Abraham. Kitab Kejadian tidak tulis, tapi Ibrani menulis demikian. Betapa hebatnya. Makanya dikatakan Bapa orang beriman. Karena orang yang pertama kali yang meresponi panggilan Tuhan untuk sebuah visi yang besar menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Lihat Rahab ayat 25. Bagaimana iman? Dia menyelamatkan pengintai. Dari manakah imannya Rahab? Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Rahab berkata kepada dua pengintai, aku sudah mendengar kabar yang membuat semua raja-raja, semua bangsa gemetar. Bagaimana Allah Israel yang membelah laut. Seperti lagu yang sudah kita nyanyi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai. Aku juga sudah mendengar bagaimana bangsamu dituntun tiang awan dan tiang api. Dan mereka dituntun dengan kedahsyatan Allah. Dan hal ini pendengaran yang dialami oleh orang-orang Rahab dan juga orang Yeriko. Mereka gemetar, mereka ketakutan. Makanya Rahab meresponi. Dia dengar. Lalu kemudian apa tindakannya? Kedua pengintai dia selamat. Padahal dengar ya, Rahab bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Dari mana mendapatkan keuntungan? Dia panggil utusan raja. Baginda raja sini. Ada 2 orang penyeludup. Ada 2 orang pengintai di rumahku. Udah aku sembunyikan ada di situ. Tangkap dia, bunuh dia. Rahab bisa saja menyerahkan 2 pengintai. Dia mendapatkan hadiah yang besar. Tapi Rahab tidak melakukannya. Karena ada hadiah, ada berkat yang lebih besar. Sebuah ketaatan yang dia dapatkan daripada mendapatkan dari Raja Yeriko. Lihat, ini dia. 2 hal. Enggak berdiri sendiri. Saudaraku dikasihi Tuhan. Iman sejati itu bergerak. Kasih, tindakan, dan ketaatan. Hari-hari ini, apakah kita sudah punya tindakan iman? Banyak orang Kristen, saya gak bilang anak Tuhan ya, orang Kristen sepertinya beriman, tapi mereka tidak menunjukkan sebagai orang beriman. Kenapa? Karena tidak ada tindakan, tidak ada kasih, tidak ada yang ketaatan. Gak mudah loh. Ini tokoh-tokoh di dalam Alkitab sudah memberikan teladan bagi kita. Abraham meninggalkan zona nyaman. Rahab
tinggalkan upeti hadiah yang besar. Dia tinggalkan demi menyelamatkan pengintai. Hari ini ketatan apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita kerjakan? Ingat, iman tanpa perbuatan mati. Yang kedua, apa yang bisa kita renungkan dari mengoperasikan iman? Tindakan itu adalah bahan bakar iman. Jelas kita tahu ini SPBU, mobil bahan bakar. Handphone Anda tidak akan berguna kalau tidak ada energi. Mau apapun handphone Anda, kalau sudah mati lampu. Dengar, kalau mati lampu, maka yang terjadi semua jaringan, semua kota akan terputus. Betul? Kemarin beberapa minggu lalu, kita sempat mengalami bahkan baru-baru ini pejabat kejaksaan tinggi yang ada di Jakarta ditangkap. Memang miris saudaraku ya. Uang yang tidak begitu sedikit, hampir 500 miliar. Dan salah satu uang penggelapan itu, uang korupsi itu adalah uang korup dari blackout batubara yang membuat Sumatera mengalami pemadaman listrik. Dan sampai ke wilayah Kalimantan. Jadi sehebat apapun handphone kita, kalau nggak ada bahan bakar, tidak ada energi, tidak berguna. Coba, dulu mobil Avanza, harganya 120 juta, naik 150 juta, nggak ada yang demo. Avanza sudah tembus 240 juta, atau mobil yang lain udah ada 300 juta, nggak ada yang demo. Tapi kalau BBM-nya naik, demo nggak? Demo kan? Ada sini pernah demo harga mobil naik? Nggak pernah kan? Mau motor naik, harga motor naik, tidak pernah ada yang demo. Tapi kalau bahan bakar yang naik, pasti banyak yang demo. Kenapa? Apa pentingnya bahan bakar yang membuat sarana yang ada pada kita itu bisa bergerak. Move, bergerak. Hari ini tindakanmu, tindakan kita, itulah bahan bakar. Imanmu tidak akan bisa bergerak kalau kita tidak bertindak. Lihat bagaimana tindakan itu menjadi sempurna. Bagaimana Abraham dengan tindakan mengorbankan Ishak. Dan ini yang luar biasa. Dan ini menjadi apa? Tujuan. Mencapai kepada tujuan Allah. Titik terakhir bagaimana Abraham diuji. Dan janda miskin, dia punya tindakan mempersembahkan 2 peser, 1 duit. Dia beriman, Allahku memenuhi mencukupi segala keperluanku. Dia menyerahkan seluruh totalitas kehidupannya dengan 1 tindakan, meresponi iman, meresponi firman yang disampaikan oleh Yesus. Dia persembahkan 2 peser. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mencatat seperti mobil tanpa bahan bakar tidak akan bisa jalan sampai ke tujuan. Demikian juga iman tanpa tindakan tidak akan membawa kita kepada tujuan rencana Allah. Amin. Apa yang menjadi tujuan dan rencana Allah dalam kehidupan kita? Tuhan punya rencana atas kehidupan Daud. Tuhan punya rencana yang besar atas kehidupan Yusuf. Dan mereka move, mereka bergerak. Tidak ada yang pasif. Yang ketiga, pelan-pelan kita lihat. Iman yang real. Iman yang nyata. Dibenarkan perbuatan-perbuatannya karena berlandaskan iman. Sekali lagi perhatikan baik-baiknya. Dibenarkan perbuatannya karena berlandaskan iman. Seperti apa saya tulis di sini, iman yang real pasti menghasilkan buah. Ada tindakan yang nyata.
Dan perbuatan itu adalah bukti dari iman yang hidup, bukan cara untuk memperoleh keselamatan. Kita diselamatkan karena anugerah dan iman percaya kepada Yesus. Tetapi gak cukup sampai di situ. Ada tindakan nyata di mana kita mengerjakan keselamatan itu. Bukan pasif tapi aktif, saudara. Dan semua yang kita kerjakan, yang semua kita lakukan, semua berlandaskan iman. Kasih berlandaskan iman. Offering, persembahan berlandaskan iman. Kita melayani di altar berdasarkan iman. Berlandaskan iman. Amin. Tidak ada iman yang abu-abu. Tidak ada iman yang berbayang-bayang. Semua itu harus real. Dengan apa? Tindakan yang nyata. Sebagai bentuk buah dari orang yang percaya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ayat 21. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatan? Kita pahami arti ini. Artinya apa? Abraham melakukannya berlandaskan iman karena ia percaya Allah sanggup menghidupi anaknya. Hari-hari ini kita sebagai orang percaya kadang-kadang kita takut kan? Makanya kan seperti yang kita katakan kemarin. Iman dalam bahasa Latinnya itu kan credere. Credere itu artinya mempercayakan seluruh kehidupan kita, hati kita kepada Dia. Seperti uang kita kita taruh di bank. Kita percayakan kepada bank. Kalau ada uang yang tidak dipercayakan kepada bank, berarti itu uang korupsi. Betul? Pejabat-pejabat uang yang banyak, tidak ada yang berani taruh di bank kan? Sekarang muncul fenomena. Sekarang para pejabat-pejabat tinggi yang korupsi, dia punya cara untuk menyimpan uang yang tidak mudah dilacak. Saya juga baru tahu. Beli tanah terlacak. Beli rumah terlacak, betul? Kalau beli tanah kan ada surat. Kalau rumah kan ada surat. Beli mobil ada surat enggak? Ada suratnya, STNK, BPKB kan? Tapi ada dua ternyata yang tidak pakai surat, tapi barangnya mahal. Saya baru tahu. Jam tangan dan tas. Makanya wanita suka pakai tas Hermes kan? Yang harganya 1M, 2M. Makanya banyak istri-istri pejabat dengan uang korupsi. Mereka pasang itu lemari-lemari penuh dengan tas. Tasnya itu enggak main harganya. Kenapa? Mereka enggak berani menaruh harta uangnya ke bank. Kenapa? Karena bukan uang mereka. Itu uang hasil dari korupsi. Tapi kita sebagai orang percaya, kita berani menaruh ke bank. Karena itu milik kita dan kita meletakkan kepada bank. Kita mempercayakan, kita memberikan kredit kepada bank. Tapi persoalannya, kok hidup kita tidak berani mengkreditkan kepada Tuhan. Kita enggak berani menyerahkan seluruh totalitas kita, hidup kita kepada Tuhan. Sehingga tidak ada tindakan, tidak ada sesuatu yang real dalam iman kita. Semuanya masih abu-abu. Kenapa? Karena kita hidup dalam kebimbangan, ketidakpercayaan. Hari ini mari kita wujudkan iman yang real. Tunjukkan dengan perbuatan, dalam ketaatan, dalam kasih, dalam perbuatan. Ya setuju, katakan amin. Amin. Mari kita lihat. Warning. Saya mencatat tidak pernah mengajarkan bahwa iman adalah alat untuk menarik atau
memberikan kekayaan materi seperti rumah, mobil, dan duniawi. Sebuah salah kaprah, bro. You mau punya mobil mewah, beriman. Kamu mau punya rumah, beriman. Mau punya istri cantik, beriman. Berapa banyak pernah dengar gitu? Pernah dengar ya? Iman bukan mengoperasikan untuk sesuatu yang bersifat dunia, saudaraku. Salah kaprah. Makanya nggak heran berapa banyak orang Kristen sakit hati, kecewa sama Tuhan. Saya menemukan ada 2 orang dalam hidup saya kecewa dengan Tuhan. Kenapa kecewa? Yang pertama, dia bilang nanti Tuhan kasih aku uang 1 miliar dan rumah. Ternyata Tuhan tidak kasih. Akhirnya apa? Meninggalkan Tuhan. Ada lagi 1 orang lagi. Kecewa. Katanya mau kasih uang banyak. Ternyata Tuhan gak kasih. Akibatnya apa? Sakit jiwa. Ibu RT saya bilang begini, Pak Pendeta itu enggak kerasukan setan kah? Enggak Bu RT. Kok Pak Pendeta tahu? Iya Bu, kalau saya tengking, setan kalau tengking pasti lari kan? Amin. Orang jiwa yang ada di rumah sakit jiwa nggak bisa ditengking. Karena orang sakit jiwa yang ada di rumah sakit jiwa itu bukan kerasukan setan, tapi karena jiwanya goncang. Jiwanya sakit, kenapa? Sakit. Rata-rata mereka menghadapi suatu masalah yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Jangan coba-coba kita mengoperasikan iman. Ayo kita berdoa, yuk. Kita imanin punya mobil. Kita imanin punya rumah. Nanti kalau nggak terwujud bagaimana? Ayo kita harus pahami. Amin. Jadi bukan itu. Karena kitab gak pernah mengajarkan bahwa itu adalah alat untuk formula, menarik, menuntut atau memaksa Tuhan, memberikan kekayaan materi seperti rumah. Sebabnya kalau kita bisa melihat, berkat Tuhan itu jauh lebih berpusat pada hal rohani, keselamatan dan karakter, serta memandang harta sebagai titipan yang harus dikelola dengan bijak. Amin. Jemaat, orang dunia nggak perlu beriman, sudah punya mobil, betul? Orang dunia nggak perlu beriman, mereka sudah punya rumah. Kita harus mengerti, ada hal yang lebih penting daripada itu, yaitu apa? Berkat rohani, berpusat pada hal rohani, keselamatan dan karakter. Harta itu hanya titipan yang harus dikelola dengan bijak. Bahaya besar bila menjadikan harta sebagai tujuan. Kita harus mengerti, iman, kita beriman, dan kita punya tindakan. Dan kita berjalan kepada rencana Allah. Bukan harta duniawi, bukan mencapai harta mati, tapi kepada rencana Tuhan. Yusuf tidak pernah berpikir menjadi Perdana Menteri. Tidak ada ambisi dalam pribadi Yusuf. Daud tidak punya ambisi menjadi raja. Tapi Tuhan bawa iman Daud, iman Yusuf dengan tindakannya. Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri, orang nomor 2 di Mesir. Kenapa? Karena Allah punya tujuan. Tujuannya apa? Menyelamatkan satu bangsa yang besar untuk luput dari kelaparan. Abraham dibawa keluar dari tanah Ur Kasdim. Dia menjadi bapak orang kaya, tapi bukan itu menjadi tujuannya. Tujuannya adalah apa? Dia menjadi berkat bagi bangsa. Siapa lagi dalam tokoh Alkitab? Tidak ada satupun di antara mereka yang berambisi. Karena iman yang mereka operasikan dalam tindakan mereka, mereka berjalan di dalam tujuan rencana Allah. Amin. Saya berdoa, beriman, Tuhan, kita enggak ngontrak lagi. Amin. Salah enggak? Enggak kan? Kita enggak akan di sini, kita punya tanah. Kenapa? Karena tujuan kita cuma satu. Jemaat kita ini punya tempat ibadah yang permanen. Dengar, iman tidak akan pernah membawa kepada ambisi pribadi. Tapi yang kita operasikan, dia membawa kita kepada rencana Allah, tujuan Allah. Hidup kita menjadi berkat. Ya setuju, katakan amin. Amin.
Sekali lagi, tinggalkan niatmu beriman untuk sesuatu hal yang bersifat materi. Berkat Tuhan itu jauh lebih besar daripada sekedar materi. Amin. Jangan sampai ada di antara kita terluka. Pak, mana janji Tuhan, Pak? Katanya Tuhan memberkati, kok gak diberkati? Ukuran berkat yang dijanjikan, yang dinantikan itu ukuran materi. Gak heran berapa banyak orang Kristen mengalami kekecewaan. Karena apa? Karena selalu mengukur dengan materi. Jemaat Tuhan, aplikasi dan renungan. Apa yang menjadi imanmu? Kalau hanya untuk sebuah ambisi, kita sudah keliru dalam iman, dalam kehidupan kita. Amin. Tadi kan lagu Aku Punya Tuhan yang besar, amin, yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Terus apa lagi liriknya? Kan sepakat dengan Tuhan kan? Bukan sepakat dengan diri sendiri. Bersepakat dengan Dia. Kasih tau kiri kananmu. Tanggalkan ambisimu. Amin. Berjalanlah bersama Tuhan. Apa yang menjadi imanmu? Kalau kita sudah mengerti, tindakan. Berjalan bersama dengan Dia. Kepada rencana Allah. Apakah Anda sudah melakukan firman? Apakah Anda sudah taat melakukan firman? Lah, bagaimana kita sebagai orang beriman gak pernah baca Alkitab, gak pernah berdoa, tindakan nyata saja kita gak lakukan. Kita taat dalam kasih, melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Sudahkah Anda melakukannya? Kalau belum, mari kita bertindak supaya iman itu jangan kosong. Amin. Saya juga mencatat, mengembalikan persembahan 1/10 milik kepunyaan Tuhan, itu juga adalah salah satu tindakan iman. Aku diberkati. Aku diberkati, tindakannya apa dong? Kalau kita berkata, aku diberkati, aku dilimpahi, pertanyaannya tindakannya apa? Kalau janda dengan 2 peser, Tuhan hanya bilang 1/10 saja, kita nggak lakukan. Bagaimana kita dibilang orang yang beriman, percayakan janji Tuhan, percaya akan kemurahan Tuhan. Kalau dalam hal ini kita masih ragu. Mengoperasikan iman artinya kita berjalan dalam rencana Tuhan. Amin. Ayo kita berjalan rencana Tuhan. Gereja ini 12 tahun. Gereja itu tidak pernah mengejar. Yang kita kejar adalah kualitas. Karena gereja itu membawa jemaat Tuhan kepada kesempurnaan. Berbahagialah jemaat Tuhan kalau tiap minggu gembala yang khotbah. Karena gereja yang sehat harusnya gembala lebih banyak berkhotbah, bukan orang lain yang berkhotbah. Amin. Yang berumah tangga di sini mau nggak orang lain masakin di rumah Anda? Nggak mau kan? Kalau masakin mau mendingan makan di luar kan? Mendingan masak sendiri, sajikan makanan sendiri. Itulah gereja. Kadang-kadang saya bingung. Home, sweet home. Gereja kan tulis begitu kan? Nah, biar yang di YouTube dengarnya. Home, sweet home. Tapi pengkhotbahnya lebih banyak dari luar daripada gembala. Gimana dia bilang home sweet home? Mestinya home sweet home yang menyajikan makanan itu orang dalam. Gembala yang menjanjikan makanan. Lah ini yang menyajikan makanan dari luar. Berarti bukan home sweet home dong. Namanya restoran sweet home. Gereja bukan restoran. Gereja bukan rumah makan. Ini rumah. Amin. Kita adalah wadah naungan. Jangan pernah bosan.
untuk mendengar suara gembala yang mengajar kita. Saya berkhotbah bukan teori, tapi saya berkhotbah dari apa yang saya hidupi. Amin. Dulu saya naik motor, anak dua, Jeremy di tengah. Motor saya Suprafit ya, tahu Suprafit kan? Suprafit ya, Suprafit, bukan Suprafit. Itu Jeremy, waktu umur 4 tahun, 5 tahun badannya sudah besar. Dia di tengah. Lalu lahirlah si Jesslyn anak kedua. Dia di depan. Suprafit. Ini badan saya begini, Ibu Gembala badannya begitu. Ya. Iya, ini badannya begitu. Ini badannya begini. Bayangin naik motor. Anak saya di belakang, ada Didi, kecepit. Saya bilang kayaknya gak bisa naik motor ini. Kami ke gereja pelayanan, naik motor. Jepit-jepitan. Iya. Lalu suatu hari saya bilang, Tuhan, ini gak bisa. Saya berdoa, Tuhan, tolonglah hamba-Mu. Tapi Tuhan bilang begini, oke, operasikan ini Bang, untuk satu tujuan. Tujuannya apa? Melayani dia, satu keluarga melayani dia. Salah gak saya minta sama Tuhan mobil? Tidak salah kan? Karena punya tujuan. Saya bilang, Tuhan, kami gak begini lagi. Tuhan kasih mobil. Mobilnya ada apa-apa second. Nissan Genesis sedan. Pertama kali saya punya mobil sedan. Puji Tuhan. Tidak baru, tapi kami tidak kepanasan. Kenapa? Ada tujuan. Makanya jemaat Tuhan kalau naik motor, kadang-kadang saya lihat, aduh kasihan ya. Anaknya terjepit. Bapaknya di mana, mamanya di mana terjepit. Kadang-kadang saya bilang gini, Pak Gembala doakan punya mobil ya. Bukan ambisi, tapi apa untuk tujuan. Amin. Mari kita mengoperasikan iman. Artinya berjalan dalam rencana Tuhan. Mari kita berdiri semuanya yuk. Renungkan kembali. Apa yang menjadi imanmu? Nyatakan itu dalam tindakan. Jangan takut untuk bertindak. Hiduplah dalam ketaatan. Hiduplah dalam kasih. Berbuatlah sesuatu yang baik bagi dia. Jangan bimbang hatimu. Jangan gentar. Jangan khawatir. Aku punya Tuhan yang besar. Wael boleh nyanyikan lagu ini. Nyanyikan. Jadikan ini doa kita. Menutup kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Yes. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan
Yuk dari awal, boleh well singer bantu nyanyikan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam sesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Biarkan jemaat Tuhan, yuk jemaat Tuhan katakan, aku punya Tuhan. Katakan dari hatimu. Punya. Biarkan musik saja. Kita sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Buka kedua tangan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Hari ini kami mau bertindak. Kami mau mengoperasikan iman yang sudah Tuhan taruh di hati kami. Kami mau berjalan dalam rencana-Mu Tuhan. Bukan hanya ambisi saja Tuhan, tapi kepada rencana Allah yang sempurna, yang membawa kami kepada tujuan-Mu ya Tuhan, bukan tujuan kami. Tuhan terima kasih. Berkati jemaat-Mu tempat ini. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Sempurnakan. Kalau ada di antara kami mengalami kelemahan Tuhan, tambahkan iman kami. Buat kami berani bergerak, bertindak dalam perbuatan, bertindak di dalam kasih, bertindak di dalam giving kami Tuhan. Angkat segala kekhawatiran kami, ketakutan kami, ketidakpercayaan kami Tuhan. Kami gak mau sekedar percaya saja tanpa tindak. Hari ini Tuhan firman-Mu jelas sekali, mengajar kami seperti Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, seperti Rahab juga. Dan biarlah Tuhan, hari ini kami diteguhkan, kami dikuatkan. Oh rabataka masyatakada. Berkati jemaat tempat ini, maupun yang ada di rumah-rumah. Berkati Tuhan. Sekiranya ada yang sakit, aku berdoa Tuhan sembuhkan jemaat-Mu yang sakit. Sembuhkan mereka, baik di tempat ini juga maupun yang ada di rumah-rumah. Sekiranya ada yang mengalami kelemahan, Tuhan kuatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kasih dan anugerah Allah
dicurahkan berlimpah-limpah. Terpujilah namamu Tuhan, dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita akan memberikan persembahan. Jemaat Tuhan bisa mempersiapkan. Yang ada di rumah-rumah juga bisa melihat running text yang berjalan. Dan doakan terus supaya keuangan gereja terus dicukupi oleh karena anugerah Tuhan. Dan jemaat Tuhan, boleh ditampilkan slide-nya. Jangan lupa kita setiap minggu kembali ibadah. Dan setiap hari Kamis kita ada menara doa. Saya menghimbau jemaat Tuhan untuk bisa ikut menara doa. Setiap hari Kamis jam 19.30 atau setengah 8 malam. Dan kemarin kita by Zoom, ya kita minggu ini kita onsite di tempat ini. Mari kita berdoa sama-sama. Dan hari Rabu kita ada call, nanti diinfokan ke grup masing-masing, atau mungkin jemaat Tuhan bisa masuk di saluran yang ada di WhatsApp supaya bisa mengikuti info yang ada. Dan jemaat Tuhan, kita sudah membentuk tim fasilitator Circle 5, di mana nanti ada para pelayan yang akan memfasilitasi paling tidak 5 orang jemaat. Untuk apa? Untuk kami memudahkan kami untuk memonitoring kalau ada yang sakit atau ada yang membutuhkan pelayanan pastoral. Jadi fasilitator bisa memberikan info kepada gembala setempat dan juga untuk memperkuat hubungan kita dalam kekeluargaan. Dan jangan lupa juga hari Jumat kita ada ibadah youth gas DNA, meskipun banyak yang pulang kampung karena banyak anak-anak muda kita, mahasiswa dari pedalaman, mahasiswa kuliah dari kota-kota yang lain. Tapi seberapa punya ada, mari kita ikut kembali ibadah yang ada di tempat. Mungkin ada 10 orang, 15 orang, tidak apa-apa. Kita kembali diperkuat, khusus anak-anak muda. Dan hari Sabtu kita ada ibadah menara doa by Zoom bersama pusat. Dan untuk info lebih lanjut, nanti silakan bisa menyimaknya di saluran di WhatsApp, Church for Everyone. Itu saja, dan mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Gereja kita mengembalikan milik kepunyaan Tuhan di minggu yang kedua. Dan jemaat Tuhan masih diberikan kesempatan untuk mengembalikan. Yang bisa dikembalikan silakan, baik secara tunai maupun transfer. Mari kita berdiri semuanya yuk. Kita angkat persembahan kita. Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mengangkat persembahan kami. Berkati persembahan kami Tuhan. Baik 1/10, baik secara tunai maupun transfer. Tuhan berkati. Kami menyadari semua pekerjaan kami, usaha kami datangnya daripada Engkau. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya. Susah payah tidak menambahinya. Berkati pekerjaan jemaat-Mu, berkati usaha kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari silakan memberi. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Sebelumnya saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir di ibadah hari ini, boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, berarti jemaat yang setia semua.
Ada satu. Oh, selamat datang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan minggu depan kita masih tetap beribadah, masih dilakukan 2 kali. Jam 10 dan jam 18.30 di tempat ini. Mari sama-sama saya ngajak semua Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari lebih lagi bersama-sama kita nyatakan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Yang pertama kali hadir boleh maju. Silakan. Ya, Kakak Dela silakan. Ini namanya Dela. Ya. Dari Medan dan puji Tuhan. Ya, dia diterima di Unmul. Kuliah di Unmul dan kita bersyukur ada lagi anak-anak muda dari daerah yang bisa ada di kota Samarinda. Yuk, jemaat Tuhan kita arahkan tangan kita, yuk kita doakan supaya dalam pendidikannya selama di kota Samarinda, ya Tuhan menyertai, amin. Dan biasanya dia lah kalau sudah minum air mahakam tidak akan balik lagi ke Sumatera. Ku mau selalu bersyukur, amin. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, katakan ya, selalu bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Kau Bapakku yang setia. Mari jemaat Tuhan, arahkan tangan kita yuk. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang pertama kali hadir. Mereka adalah keluarga kami. Secara khusus buat Dela yang pertama kali menginjakkan kakinya di kota Samarinda. Hamba melepaskan berkat, kasih dan anugerah Allah dicurahkan berlimpah-limpah. Selama dia menempuh pendidikannya di Universitas Unmul, Tuhan berkati dia, mampukan dia, sehingga dia bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Kami melepaskan berkat kasih dan anugerah Allah menyertai dia, membuat dia berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati juga kedua orang tuanya. Kami percaya masa depan dia sungguh ada. Harapannya tidak akan pernah hilang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ya. Ku
mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dan pada akhirnya ibadah kita sudah selesai. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat. Yevareka, Jehovah visi mereka. Ya Jehovah panavaleka fikunika. Yisa Jehovah panavaleka viyase mereka. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, katakan amin. Diberkatilah rumah tanggamu dan anak-anakmu, katakan amin. Diberkatilah pekerjaan usaha karirmu serta pendidikanmu, katakan amin. Dan diberkatilah keluar masuk rumahmu, katakan amin. Dengan kedua tangan kau angkat di hadapan Tuhan. Tuhan membuat kau berhasil dan beruntung. Dengan kedua kaki kemanapun untuk melangkah, Roh Kudus menuntun engkau kepada jalan kebenaran. Pulanglah kau dicintainya, kau dikasihinya. Ketika sangkakala berbunyi, dia menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Dan pulanglah, bawalah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat yang disempurnakan dengan satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati, mari bersama berkata, amin. Tuhan memberkati semuanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, mari kita saat teduh sebentar sebelum kita meninggalkan tempat ini. Hai, puji nama Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.